Assalamualaikum anak-anak Ibnu Hayyan yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 4 subtema 2 mengenai kesehatan peredaran darah. Sebelum mulai, mari kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masihkah kalian ingat mengenai sistem peredaran darah? Ya, mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Organ-organ yang berhubungan dengan sistem peredaran darah yaitu meliputi darah, jantung, dan juga pembuluh darah. Darah mempunyai banyak fungsi. Salah satunya adalah sebagai alat pengangkut sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh. Kemudian jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh darah merupakan tempat mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jadi kalau kita analogikan, darah itu seperti air, kemudian jantung itu adalah pemompanya dan pembuluh darah merupakan saluran airnya atau pipanya, seperti itu. Peredaran darah manusia sangat berperan penting bagi kesehatan. Oleh karena itu, organ-organ peredaran darah harus selalu dijaga kesehatannya. Jika salah satu organ mengalami gangguan, peredaran darah akan mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja dengan baik. Gangguan peredaran darah dapat terjadi di jantung, pembuluh darah, ataupun darah. Nah, berikut adalah beberapa gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama, jantung koroner. Disebabkan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh lemak dan zat kapur. Penyumbatan menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Gejala yang sering timbul adalah cepat lelah, sesak napas, dan nyeri. Kemudian varises. Munculnya benjolan pada kulit berwarna keunguan disebabkan adanya gangguan pada pembuluh vena dalam mengalirkan darah. Katup vena yang berfungsi mengangkut darah ke jantung tidak menutup dengan benar. Akibatnya peningkatan tekanan membuat pembuluh darah vena jadi membesar. Penyebab penyakit varises biasanya karena terlalu lama berdiri dan juga faktor keturunan. Kemudian hipertensi. Hipertensi itu naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Kemudian ada juga hipotensi. Kalau hipotensi itu adalah penurunan tekanan darah. Selain terjadi pada jantung dan pembuluh darah, gangguan juga bisa dialami oleh darah. Gangguan dalam darah dapat berupa anemia. Anemia merupakan kurangnya sel darah merah dalam tubuh, disebabkan karena rendahnya kadar Hb atau hemoglobin dalam darah. Penyebabnya karena pendarahan hebat, kekurangan zat besi, gangguan pembuatan sel darah merah tulang. Gejalanya adalah mudah cepat lelah, lemas, sakit kepala, wajah terlihat pucat. Anemia dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, misalnya bayam, telur, kacang-kacangan, ikan, dan daging sapi. Selanjutnya ada leukemia. Leukemia ini jumlah sel darah putih lebih banyak dibanding sel darah merah, atau leukemia ini bisa disebut dengan kanker darah.
Hal ini disebabkan karena adanya produksi berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang. Akibatnya, sel darah putih akan memakan sel darah merah sehingga tubuh menjadi kekurangan sel darah merah. Kemudian ada penyakit hemofilia. Hemofilia adalah penyakit keturunan yang menyebabkan tubuh kekurangan protein yang dibutuhkan dalam proses pembekuan darah. Penderita hemofilia akan mengalami pendarahan lebih lama dibanding orang normal saat terjadi luka. Hemofilia dapat ditangani dengan pemberian obat baik untuk mencegah timbulnya pendarahan maupun saat terjadi pendarahan. Yang selanjutnya talasemia. Talasemia ini adalah cacat sel darah merah atau kelainan darah yang disebabkan oleh faktor keturunan. Dalam hal ini, sel darah merah tidak dapat memproduksi hemoglobin yang cukup. Hemoglobin adalah protein berbentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Pada penderita talasemia, sel darah merah tidak dapat berfungsi dengan baik dan mudah rusak, sehingga oksigen yang dialirkan ke seluruh tubuh tidak cukup. Gejala penyakit talasemia ini mudah merasa lelah, lemah, hingga sesak nafas. Penderita talasemia juga dapat mengalami anemia. Sudah kita ketahui bahwa organ peredaran darah merupakan organ penting untuk kelangsungan hidup kita. Jantung, pembuluh darah, dan darah harus dalam kondisi sehat dan berfungsi dengan baik. Jika terjadi gangguan, maka akan menghambat aktivitas tubuh yang lain. Beberapa penyebab gangguan organ peredaran darah adalah penyumbatan pembuluh darah dalam jantung oleh lemak, penyempitan pembuluh darah, terlalu lama berdiri, kekurangan zat Hb atau hemoglobin dan zat besi, faktor usia, polusi, radiasi, merokok, obesitas, dan lain-lain. Menurut Hendrik L. Bloom, ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan tubuh manusia. Faktor yang pertama adalah gaya hidup atau perilaku masyarakat. Faktor yang kedua adalah lingkungan. Faktor yang ketiga adalah pelayanan kesehatan. Dan faktor terakhir yaitu keturunan. Untuk faktor yang pertama yaitu gaya hidup. Nah, gaya hidup ini mempengaruhi gimana? Kebiasaan hidup yang sehat itu dapat menghindarkan banyak penyakit seperti serangan jantung, darah tinggi, stroke, dan diabetes. Maka gaya hidup yang sehat tadi bisa menghindarkan kita dari beberapa penyakit dan banyak penyakit. Maka kita harus mengubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang sehat. Selanjutnya faktor yang kedua yaitu lingkungan. Nah, beberapa penyakit yang sering menjangkiti masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh antara lain demam berdarah, gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan, dan pernafasan. Lingkungan juga mempengaruhi. Kalau lingkungan kita bersih, insya Allah kita akan menjadi sehat. Untuk yang faktor selanjutnya, itu pelayanan masyarakat. Ketersediaan klinik kesehatan dan rumah sakit yang mudah terjangkau, dokter dan perawat juga akan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu faktor keturunan. Ada sebagian penyakit yang tidak dapat kita hindari yaitu penyakit keturunan. Penyakit keturunan ini diturunkan dari orang tua. Gangguan peredaran darah yang bukan disebabkan oleh keturunan seperti hemofilia dan talasemia dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat. Contohnya adalah dengan makan makanan bergizi, olahraga teratur, cukup tidur, dan juga istirahat.
Semua ciptaan Allah di alam ini sejatinya bergerak sebagai tanda tunduknya mereka kepada Allah. Tubuh manusia hendaknya juga banyak bergerak. Dengan bergerak seperti berolahraga dan bekerja ataupun belajar, denyut jantung akan meningkat sehingga darah beserta oksigen dan nutrisi bisa disalurkan dengan baik ke seluruh tubuh. Karena itu, ibadah sholat 5 waktu bisa menyehatkan jiwa dan raga. Kemudian, tugas untuk kalian, tugasnya adalah silahkan kalian tuliskan macam-macam gangguan kesehatan pada peredaran darah dan tuliskan pula penyebabnya. Silahkan kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing ya. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai kesehatan peredaran darah. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Kita ucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.